Selamat pagi, Ibu Arni Karina. Izin saya bintang pertama Ginting dengan NIM 250301020487 dari kelas AK703 akan menyampaikan terkait dengan jawaban UTS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Yang pertama, saya akan menyampaikan soal teori, yaitu saudara jelaskan mekanisme translasi mata uang asing, saudara jelaskan bagaimana transaksi forward dan swap terjadi. Yang ketiga, saudara jelaskan mengenai laporan keuangan interim menurut PSAK nomor 3. Bagaimana ketentuan periode penyusunan laporan keuangan interim untuk perusahaan emiten berdasarkan aturan OJK? Yang pertama, translasi mata uang asing. Translasi mata uang asing merupakan proses akuntansi yang digunakan untuk mengonversi transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan suatu perusahaan. Proses ini penting karena laporan keuangan perusahaan multinasional harus disajikan dalam mata uang yang sama untuk memastikan konsistensi, relevansi, dan dapat dibandingkan sesuai dengan standar akuntansi. Dalam konteks perusahaan global, translasi mata uang asing tidak hanya memengaruhi pelaporan keuangan, tetapi juga memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar. Terdapat tiga metode utama dalam translasi mata uang asing yang sering digunakan, yaitu metode kurs historis, kurs kini, dan metode temporal. Metode kurs historis menggunakan nilai tukar pada saat transaksi terjadi, sehingga nilai aset dan kewajiban tidak dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar terkini. Sebaliknya, metode kurs kini menggunakan nilai tukar pada tanggal lapor, sehingga lebih mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Metode temporal mengkombinasikan penggunaan kurs historis dan kurs kini, tergantung pada jenis transaksi. Misalnya, kurs historis untuk akun moneter dan kurs kini untuk akun moneter. Dalam konteks laporan keuangan, translasi mata uang asing juga memiliki dampak terhadap persepsi investor dan pengambilan keputusan manajemen. Laporan yang tidak stabil akibat fluktuasi nilai tukar dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap transparansi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dampak dari metode translasi yang dipilih dan mengintegrasikan kebijakan translasi dalam manajemen keuangan strategis mereka. Terdapat tiga alasan dalam transaksi mata uang asing. Yang pertama, mencatat transaksi mata uang asing. Yang kedua, memperhitungkan efeknya terhadap translasi mata uang. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan peminat saham asing. Adapun latar belakang dan terminologi, translasi mata uang asing tidaklah sama dengan konversi, yaitu translasi mata uang secara fisik. Translasi mata uang asing merupakan translasi sederhana dalam ekspresi moneter, seperti saat neraca menggunakan pound sterling, Inggris kemudian disajikan ulang dalam adanannya dolar Amerika Serikat. Tidak terjadi translasi secara fisik dan tidak ada interaksi yang dapat dihitung seperti pada konversi. Masalah dalam transaksi mata uang asing, jika nilai tukar uang asing relatif stabil, maka keuangan tidak akan lebih sulit dan sebaliknya. Fluktuasi nilai translasi sangat jelas terlihat terutama di Eropa Timur, Amerika Latin, dan beberapa bagian Asia. Fluktuasi mata uang meningkatkan nilai tukar mata uang asing yang dapat digunakan pada proses translasi mata uang asing serta menciptakan keuntungan dan kerugian atas translasi mata uang asing. Selanjutnya adalah transaksi forward dan swap.
Transaksi penjualan ekspor berkaitan dengan penerimaan sejumlah mata uang asing di masa mendatang yang digunakan untuk bertransaksi, di mana mata uang asing tersebut terus berfluktuasi nilainya. Kejadian tersebut menggambarkan adanya ancaman kerugian bagi perusahaan yang melakukan transaksi global. Untuk itu, perusahaan harus memperhitungkan nilai tukar di masa yang akan datang, di mana nilai tukar ditentukan oleh inflasi dan tingkat bunga. Resiko kerugian yang ditimbulkan oleh fluktuasi mata uang asing dapat diminimalisir oleh perusahaan dengan melakukan hedging. Swap kontrak merupakan kesepakatan saling mempertukarkan arus kas selama jangka waktu tertentu. Kontrak ini juga tersedia dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang. Pada subkontrak mengandung resiko kredit, namun tidak diperlukan transfer uang tunai pada awal perjanjian. Forward contract merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi kerugian akibat fluktuasi kurs falas, karena kontrak ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam menentukan kurs forward yang dipakai pada saat pembayaran berlangsung di masa mendatang. Bagaimana transaksi forward kontrak terjadi? Transaksi kontrak forward terjadi melalui kesepakatan khusus antara dua pihak, misalnya perusahaan dan bank, untuk membeli atau menjual aset seperti mata uang atau komoditas pada harga tertentu dan tanggal tertentu di masa depan dengan tujuan mengunci harga dan menghindari resiko fluktuasi pasar, di mana pada tanggal jatuh tempo bisa terjadi penyerahan fisik aset atau penyelesaian tunai selisih harga. Contohnya, sebuah perusahaan Indonesia perlu membayar 100.000 USD dalam 3 bulan. Saat ini, kurs spot USD atas IDR yaitu 15.000. Perusahaan selanjutnya membuat forward kontrak dengan bank untuk membeli 100.000 USD dalam 3 bulan dengan kurs forward 15.100. Dalam 3 bulan, berapapun kurs spotnya, perusahaan tetap akan membeli 100.000 USD tersebut dengan harga yang sudah dikunci, yaitu 15.100 IDR per USD, yang memberikan kepastian biaya. Selanjutnya, bagaimana transaksi swap kontrak terjadi? Nah, transaksi ini terjadi berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak atau perusahaan untuk saling mempertahankan arus kas di masa tertentu selama kurun waktu tertentu yang akan datang. Kesepakatan ini ditentukan secara spesifik tanggal pembayaran tunai dan cara menghitung jumlah tunai yang akan saling dipertukarkan atau dibayarkan masing-masing pihak. Biasanya, di dalam perhitungan telah dipertimbangkan nilai yang akan datang, tingkat bunga, kurs mata uang, dan variabel-variabel lain yang relevan. Seperti kasus di bisnis Amerika yang meminjam uang dari bank yang berbasis di Amerika Serikat, tetapi ingin berbisnis di Inggris. Pendapatan dan biaya perusahaan berada dalam mata uang yang berbeda, di mana perusahaan perlu melakukan pembayaran bunga dalam USD, sedangkan pendapatan yang dihasilkan dalam GBP. Namun, perusahaan tersebut terpapar resiko yang timbul dari fluktuasi nilai tukar USD atau GBP. Selanjutnya adalah laporan keuangan interim. Berdasarkan PSAK nomor 3, adapun tujuannya adalah untuk menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Pernyataan ini tidak mengatur entitas mana yang disyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan interim, seberapa sering, atau seberapa lama setelah akhir periode interim. Pernyataan ini diterapkan jika entitas disyaratkan atau memilih untuk menerbitkan laporan keuangan interim sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan interim minimum mencakup komponen
Ada laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas, baik digabung maupun dipisah, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, dan catatan penjelasan tertentu. Selanjutnya, jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam laporan keuangan interimnya, maka format dan isi laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan persyaratan pada PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup minimum setiap judul dan subjumlah yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan tertentu sebagaimana disyaratkan oleh pernyataan ini. Pos atau catatan tambahan termasuk dalam laporan keuangan tersebut jika kelalaian untuk mencantumkannya akan menyebabkan laporan keuangan ringkas menjadi menyesatkan. Laporan keuangan interim untuk perusahaan emiten berdasarkan aturan OJK diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 POJK 04 2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada otoritas jasa keuangan dan mengumumkan laporan keuangan berkala kepada masyarakat. Laporan keuangan berkala adalah laporan keuangan yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik secara berkala kepada otoritas jasa keuangan. Laporan keuangan berkala terbagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Laporan keuangan berkala harus terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Sedangkan untuk laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit. Pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka review dan pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan soal kasus hitungan. Yang pertama adalah Accounts of Lincoln International, perusahaan dari US. Terdapat 81.300 accounts receivable US dollar dan 38.900 accounts payable dalam US dollar. Di sini dia juga terdapat beberapa receivable itu yang denominated dari beberapa mata uang gitu ya. Terdapat 28.000 US dollar, 28.500, ada 11.800 dalam Swedish krona, 41.000 dalam British pounds. Sedangkan untuk accounts payable-nya dalam dolar sebanyak 6.850 dan dalam dolar Kanadian ada 7.600 dan dari pounds British ada 24.450 sehingga totalnya ada 38.900. Dalam hal ini telah diketahui bahwa current exchange rate for Swedish krona, British pounds, and Canadian dollars at Desember 31, 2011 adalah 0,66, 1,65, dan 0,70 secara berturut-turut.
Jadi adalah pertanyaannya, determine the next exchange gains or loss that should be reflected in Lincoln income statement from your end action adjustment gitu ya. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa untuk accounts receivable ini terdapat tiga gitu ya, dari Swedish, British gitu, dan US. Dan accounts payable ada dari US, Canadian, and British. Untuk US gitu ya, karena dia perusahaannya adalah perusahaan US, berarti tidak ada perubahan dari exchange rate tersebut. Jadi kita baik di balance sheet-nya kita mengakuin sebesar 28.500 yang ini. Jadi ini sesuai dengan kondisi yang awal, sesuai dengan book value-nya gitu ya. Selanjutnya untuk dia Swedish gitu ya. Swedish ini sebenarnya kan per boxnya itu ada 11.800. Sebenarnya kita bisa mengecek gitu ya. Dia kan ada 20 ininya ya. 20.000 accounts receivable yang jika didenominasikan ke US 11.800 berarti rate before adjusting itu sebesar 0,59. Namun saat ini nilai exchange rate-nya itu sudah menjadi 0,66. Berarti dia ada terdapat selisih. Selisih dari apa namanya rate sebelumnya gitu ya. Rate sebelum 31 Desember gitu ya. Ini kan rate per 31 Desember. Yang ini rate sebelum 31 Desember gitu ya. Kita tinggal membagikan antara nilai dia yaitu 11.800 dibagi 20.000. Nah, jadi ada selisih 0,07. Nah, 0,7 ini kan dia menjadi gain gitu ya, ada keuntungan yaitu 0,07 kali nilai eh, berapa banyak konsesi payable-nya yaitu 20.000. Berarti ada 1.400 gain-nya. Sedangkan untuk British Pound sama, pertama coba kita mencari berapa rate sebelum adjusting gitu ya. Berarti saya membagi dari 41.000 dibagi 25.000 yaitu diperoleh bahwa ada 1,64 gitu ya. Sedangkan exchange rate yang telah ditentukan ada 1,65 sehingga terdapat selisih 0,01 sehingga adanya gain dari hal ini yaitu sebesar 250 sehingga total gain dari account receivable ada 1.650. Sedangkan untuk accounts payable sama karena US dollar ini adalah Lincoln ini adalah perusahaan US dollar menggunakan mata uang fungsionalnya, maka kita tidak perlu merubahnya. Jadi sesuai dengan yang ada gitu yaitu 6.850. Untuk Canadian dollar sama, kita perlu membagi dulu yaitu 7.600 dibagi dengan 10.000. Yaitu rate before-nya itu ada 0,76. Exchange rate-nya 0,70. Ini menjadi untung gitu ya. Karena apa? Karena ternyata utangnya itu kelihatan lebih rendah, menjadi lebih rendah gitu ya, menjadi lebih rendah dari yang sebelumnya yaitu 7.600 gitu ya. Atau ibaratnya rate sebelumnya 0,76, tapi sekarang rate-nya 0,70 otomatis di sini eh, nilai utangnya menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi kita untung dalam hal ini karena utang kita nilai menjadi lebih kecil sehingga ada keuntungan 600 US dollar. Sedangkan British pounds ini jika kita lihat untuk rate before adjustingnya ada 1,63 yaitu 24.450 kita bagi 15.000. Sedangkan exchange rate-nya 1,65. Berarti di sini utang kita menjadi lebih tinggi karena exchange rate yang digunakan mengalami kenaikan sebesar 0,02 gitu ya. Sehingga kita mengalami loss 300. Nah, di sini kita lihat bahwa eh, kita ada account receivable-nya itu mengalami kenaikan 1.650 sedangkan untuk accounts payable-nya itu kita untung 300 berarti kita ada next exchange gain kita ada 1.950
Itu untuk menghitung potensi gains or loss. Selanjutnya untuk menghitung berapa balance sheet-nya ya kita tinggal mengalihkan aja nominal dari setiap masing-masing mata uang asing ini ada empat ini kecuali eh, dalam US dollar ya teman-teman. Berarti ini ada 13 untuk US dollar sama seperti yang book value-nya yang ada. Swedish itu 11.800 dikali sama exchange rate-nya yaitu 13.200. Baru untuk British ada 41.250 sehingga untuk account receivable-nya mengalami kenaikan gitu ya dari yang sebelumnya 81.900 menjadi 82.950 dan untuk accounts payable-nya sama kita tinggal memindahkan dari US dollar ini tidak perlu mengubahnya karena mata uangnya sudah sesuai dengan perusahaan gitu ya. Sedangkan Kanadian menjadi 7.000 utangnya, British Pounds menjadi 24.750. Sehingga untuk total constable-nya menjadi 38.600. Seperti itu. Nah, berarti untuk ketika kita disuruh adalah prepare journal entries to record collections. Berarti ketika kita sudah menerima atau sudah tertagih piutangnya di tahun 2012 ya. Berarti dengan range-nya itu untuk Swedish krona 0,67 dan British pounds 1,63. Berarti kita cash terhadap accounts receivable yaitu untuk yang US dollar ya teman. Untuk US dollar yaitu 28.500. Ini tidak ada kita mengakuin loss or gain dari exchange mata uang asing karena emang sudah sesuai gitu ya. Hanya tinggal menagihkan saja. Untuk cash untuk selanjutnya untuk yang krona di sini menggunakan spot rate-nya 0,67, berarti kita kurs yang kita pakai adalah 0,7, 0,67 kita kalikan dengan berapa lembar piutangnya, berapa banyak piutangnya, 20.000. Berarti 20.000 kali 0,67, 13.400. Baru accounts receivable Corona itu sesuai dengan berapa nilai yang terakhir gitu kayak di balance sheet yaitu 13.200. Berarti karena kita terima lebih banyak gitu ya, kita mengakui adanya action gain sebesar 200 yaitu 13.400 kita kurangkan dengan 13.200. Selanjutnya untuk collect 25.000 pounds dari eh, dengan spot rate-nya 1,63 dolar. Nah, di sini kan kita lihat bahwa untuk dia ada 25.000 untuk eh, book value-nya ya, nilai nilai banyaknya nilai piutangnya 25.000. Selanjutnya harganya di harga kurs pertukarannya 1,63 berarti 25.000 kali 1,63. Sedangkan kalau dia ini adalah di 41.250 sesuai dengan balance sheet akhirnya gitu ya. Berarti karena cash yang kita terima lebih sedikit daripada nilai book value terakhirnya atau balance sheet terakhirnya, di balance sheet terakhirnya berarti ada loss 500 rupiah. Selanjutnya untuk penyelesaian nomor 4 untuk record settlements dari accounts payable di tahun 2012 untuk dengan rate Canadian dollars-nya ada 0,71 dan British pounds-nya 1,62. Nah, berarti selanjutnya adalah berarti berikutnya adalah accounts payable pada cash karena dia mau membayar
utangnya gitu ya. Untuk yang penyelesaian pertama yaitu untuk utang yang di US gitu ya 6850 dibayar menggunakan cash 6850 karena didenominated in dollar. Selanjutnya untuk yang terus di Kanadian gitu ya. Dia di situ book value-nya ada 7.000 gitu ya. Ada 7.000 yang dibayar. Sedangkan kita mengeluarkan cash-nya 0,71 sesuai dengan spot rate-nya. Jadi kita mengeluarkan untuk membayar utang itu lebih banyak. Padahal seharusnya utang kita cuma 7.000. Jadi adanya external loss di situ sebesar 100.000 yaitu 7.100 dikurang dengan 7.000. Yang ketiga adalah untuk membayar utang British yaitu di mana book value per 30 per 31 kemarin 31 2012 2011 yaitu 24.300 24.750. Nah, kita bayarkan 24.750 ini dengan cash 15.000 kali 1,62. Jadi di sini kita utang kita sebenarnya 24.750 tapi kita membayarkan hanya dengan 24.300. Nah, jadi di sini kita ada mengakuin keuntungan sebesar 450 yang dihitung dari 24.750 dikurang dengan 24.300. Selanjutnya untuk soal kedua, di sini ada perusahaan yang mengakuisisi yaitu perusahaan PYL mengakuisisi perusahaan So yang ada di London pada tanggal 1 Januari 2011 dengan 800.000 US dollar di mana exchange rate untuk atas British Pound adalah 1,6 dan stockholdernya sebanyak 400.000 capital stock dalam pound sterling dan 100.000 pound sterling retained earning. So untuk fractional currency-nya itu adalah British Pound. Balance sheet account for so pada 1 Januari 2011 in British pounds and US dollar are summarized as follow. Jadi ini adalah balance sheet dari show per 1 Januari 2011 di mana ada cash, accounts receivable, inventory, equipment, dan sampai dengan retained earning, di mana nilainya untuk totalnya 900 pound sterling gitu ya. Jika didominasikan dalam US dollar yaitu 1.440. Nah, adapun exchange rate for 2011 adalah current exchange rate Januari 2011 ada 1,6, average exchange rate for 2011 1,63, rate for cash dividend 1,62, current exchange rate Desember 31 Desember 2021 2011 1,65. So, adjusted trial balance in British pounds at Desember 31 adalah seperti ini, debit, cash, dividen dengan total 1.500.000 pound sterling dan kreditnya juga 1.500.000 pound sterling. Pertanyaannya adalah prepare a translation worksheet to convert so Desember 31 tahun 2011 adjust trial balance into US dollar. Nah, jadi kita perlu menyesuaikan gitu ya teman, menyesuaikan sesuai dengan eh, US dollar. Nah, di sini kan ada beberapa akun di mana ada cash, account receivable, inventories, equipment, cost of sale, depreciation expense, hingga sales gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita lihat di sini exchange rate-nya yaitu untuk cash, account receivable, inventories, equipment kita menggunakan 1,65 yaitu kurs terakhir gitu ya, kurs yang ada per 31 atau kurs spotnya. Sedangkan untuk yang cost of sale, depreciation, operating kita menggunakan average exchange rate gitu. Dan
diperoleh bahwa total debitnya ada 2.463.500. Sedangkan untuk kreditnya kita accumulatednya itu menggunakan kurs spot 1,65, accounts payable menggunakan kurs spot 1,65. Nah, untuk capital stocknya kita menggunakan kurs yaitu per 1 Januari sesuai dengan tanggal akuisisinya yaitu 1,6 yaitu 640 return earnings-nya menjadi 160 dan ada sales ini menggunakan average exchange rate sebesar 978. Nah, selanjutnya kita lihat di sini sebenarnya dia menjadi selisih gitu ya, selisih antara debit sama kreditnya sehingga dari selisihnya itu kita akan memperoleh adanya nomor namanya OCI, Other Comprehensive Income, hasil dari translation adjustment sebesar 25.000. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah prepare journal entry on PL books to account for investment info. Nah, pertama kita akan membuat jurnal per tanggal 1 Januari 2011 ketika PL itu membeli ataupun mengakuisisi isi so. Berarti jurnalnya adalah investment info sebesar 800.000 US dollar terhadap cash 800.000 US dollar. Selanjutnya untuk mencatat dividen yaitu cash atas investment info. Jadi si PGL ini mendapat dividen gitu ya yaitu sebesar 30.000 dikali 1,6 yaitu sebanyak 48.600. Nah, per 31 Desember kita perlu menyesuaikan kembali gitu ya berapa menjadi nilai investment inso-nya gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk menghitung income from show yaitu kita perlu menghitung hasil dari sales. Nah, sales di sini nanti kita kurangi ini adalah sales dikurangi dengan expense cost of sale ini baru kita kurangi dengan depreciation expense, baru dikurangi dengan operating expense. Nanti hasilnya ada 114.100. Nah, jadi kan kita ada 114.100 itu income from show. Baru ada OCI translation adjustment 25.000. Sehingga investment in show-nya menjadi 139.600. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mengecek gitu ya. Jadi per investment info 1 Januari ada 800.000, ada dividennya juga sehingga mengurangin 48.600. Income from show tadi kita peroleh 114.100, baru equity adjustment 25.500. Investment info per tanggal 31 Desember menjadi 891.000 US dollar. Sedangkan kita lihat kalau berdasarkan yang lain yaitu capital stock so ada 400.000, retained earning 1 Januari 100.000 sehingga diperoleh berikutnya income 70.000 dari 600.000 dikurang 350 dikurang 80.000 dikurang 100 baru ada dikurang dividen 30.000 ada equity 540.000 dengan selanjutnya di total menjadi 540.000 dikali 1,65 dengan current rate 1,65 sehingga diperoleh investment terakhirnya juga sama yaitu nilainya 891.000. Baik, demikian pemaparan jawaban UTS dari saya. Bu Arni izin terima kasih. Mohon maaf apabila ada koreksi ataupun kesalahan atas penyampaian materi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.